Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Tetap bersuka cita pagi ini, amin. Mari kita sama-sama kita berdiri. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau memberikan terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia Tuhan kita, Dia Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu segala kerinduan kami pagi ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan baru, ada sukacita yang baru, bahkan ada kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan harapanku dalam Yesus. Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh.
kepada Tuhan. Kami katakan kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setiamu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora bashikara labara 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 labara. Kiara labara labara shandara labara. Shandara labara. Haleluya Jesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menutupi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya. Haleluya.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang Beri tepuk kembali. tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersuka cita, amin. Ya, apapun keadaan kita pada siang hari ini, saya percaya kalau ada Tuhan yang beserta dengan kita akan cakap menanggung segala sesuatu, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Mari angkat tanganmu di hadapannya, saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi sungguh-sungguh, saudara, katakan sebab Dia Allah yang sanggup. Dia selalu memberi yang terbaik dalam hidup. Dia terbaik bagi. Dia Allah yang sanggup mengerjakan yang terbaik buat kau. Oh Yesus, kami bersyukur. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang memberi yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan.
Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Biarlah pagi ini pengharapan-Mu mengalir atas kami. Engkau sanggup memberi yang terbaik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terlebih hamba-Mu minta pengurapan dari tempat yang mati. Menaungi hidupku untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau Bapa, Allah yang kami sembah. Dimanapun kami berada, Engkau sanggup menjangkau. Allah Roh Kudus, Kau bekerja atas hidup kami. Bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya, siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Allah kita itu Allah yang luar biasa, saudara. Amin. Dia adalah penolong yang setia. Dia Tuhan yang selalu memperlengkapi hidup kita dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, amin saudara. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, walaupun mungkin kadang-kadang kita gak merasakannya. Percayalah, Dia adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Yohanes pasal 14 ayat ke-26 sampai dengan ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentarlah hatimu. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, sebelum Dia mengalami satu jalan salib, Dia sudah jauh-jauh hari memberitahu kepada murid-muridnya bahwa satu hari kelak aku akan mengirimkan penolong kepadamu. Satu hari kelak ketika aku tidak bersama-sama dengan kalian, ketika aku kembali ke rumah Bapa, mempersiapkan rumah, mempersiapkan tempat buat kalian semua, aku akan mengirimkan seorang penolong, mengirimkan penolong bagi kau, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin, mengajar, bahkan membuat kalian untuk mengingat apapun yang aku pesankan kepada kalian. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Dia tahu bahwa dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan murid-muridnya saja, tidak bisa untuk bisa melakukan firman Tuhan secara utuh. Tidak bisa mengingat akan pesan-pesan Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu, Dia tahu bahwa murid-muridnya dan kita semua butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan mengirimkannya buat kita semua. Amin saudara. Tuhan memberikan Roh-Nya buat kita semua. Untuk apa? Untuk mengawal kita semua, untuk menemani kita semua, dimanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, dan dalam keadaan apapun, Roh Kudus akan menolong hidup kita. Amin. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan sampai Thomas waktu itu berkata, Tuhan, tunjukkan kepada kami di mana Engkau akan pergi. Tunjukkan jalannya kepada kami. Kemudian Yesus berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan sebab itu saudara, kalau Bapak, Ibu, Saudara, kita semua di tempat ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja, yakinlah bahwa kita semua berada di jalan yang tepat. Amin. Kita berada di jalan yang tepat untuk menuju ke rumah Bapa, menuju keabadian yang kekal. Kelak kita akan bertemu dengan Tuhan kita
dan tinggal bersama-sama dalam kemuliaannya. Lalu ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hal yang berikutnya yang Tuhan berikan, selain dia memberikan Roh Kudus, dia tahu bahwa murid-muridnya atau keadaan zaman dari hari ke hari sampai hari ini bukan semakin baik, tetapi akan semakin bobrok. Karena apa? Manusia akan mengalami penurunan kualitas moral. Manusia akan mengalami kehidupan yang akan kembali ke zamannya Nuh, saudara. Mereka akan minum, mengawinkan satu dengan yang lain, bertindak sesuka hati, dan lari dari jalurnya Tuhan. Dan akan banyak orang mengalami tekanan hidup, mengalami satu depresi yang luar biasa. Sebab itu Tuhan tahu akan hal itu. Lalu dia berikan apa, saudara, buat kita? Dia katakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripadaku, tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Haleluya. Berbicara damai sejahtera, itu berarti berbicara tentang ketenangan dalam hidup. Ada satu suasana damai, suasana yang membuat kita tenang, walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan dunia mungkin seperti hari ini COVID-19. Orang-orang banyak berpikir setelah vaksin keluar maka semuanya akan beres. Setelah orang-orang divaksin semuanya akan aman, kembali normal, akan baik seperti dulu kala. Belum selesai seluruh dunia orang divaksin, muncul COVID varian baru. Belum selesai COVID yang dulu ditemukan obatnya, muncul varian baru dengan ledakan yang begitu luar biasa. Bahkan sampai di India orang-orang tidak mendapatkan oksigen, berebutan. Bukan hanya itu, krematorium penuh, orang-orang mau membakar jenazah gak bisa, penuh, antri. Akibatnya apa? Bakar dimanapun mereka bisa lakukan. Kumpul kayu, bakar kembali ke zaman dulu. Orang berpikir, cuma di India. Ternyata sudah masuk di negara ASEAN juga. Kita harus kuat berdoa buat bangsa ini, supaya virus yang varian baru ini tidak menyebar di negara kita. Amin, saudara. Terus bergumul buat bangsa kita, di mana Tuhan menempatkan kita, di mana Tuhan membuang kita. Berdoalah buat kesejahteraan negeri itu. Banyak orang semakin bingung, tapi Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia berikan damai sejahtera. Tuhan katakan, tenang, jangan takut, jangan gentar. Apa yang kau alami hari-hari ini? Orang berpikir bahwa ketenangan itu bisa diperoleh kalau duit banyak. Ada lagi yang berpikir, Pak, saya bisa tenang kalau saya menjadi tenar dan terkenal. Saya punya kedudukan yang lebih tinggi. Akhirnya banyak orang bekerja, berusaha mencari ketenaran. Untuk apa? Mereka berpikir dengan adanya ketenaran, banyak uang, hati bisa tentram, damai. Ternyata apa, saudara? Damai tidak ditemukan di sana. Banyak orang lagi yang mencoba cari damai. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam narkoba. Apa yang mereka cari sih di narkoba itu? Mereka cari ketenangan sebenarnya. Ketika mereka menggunakan obat itu, mereka merasa fly, tenang. Tetapi apa yang terjadi? Hanya sementara. Haleluya. Yang banyak duit, baru-baru ini kita lihat. Bahkan dengar, Bill Gates beserta istrinya bercerai. Apa kurang banyak duitnya? Banyak, saudara. Apa kurang terkenal? Terkenal. Tetapi apa? Gak ada damai. Akhirnya berpisah, bercerai. Entah apa yang dicari. Dan sebab itu, kedamaian, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, itu berbeda dengan yang diberikan dunia. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa
damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui akal pikiran kita. Amin saudara. Bahkan akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang jasmani. Damai sejahtera Tuhan bukan berbicara hanya untuk waktu yang sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini? Apakah masih memiliki damai sejahtera itu? Padahal itu sudah Tuhan beri loh. Ketika kita terima Yesus, ketika kita bertobat, kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka janji Tuhan, damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Tetapi, mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang khawatir akan masa depannya? Takut akan hari esoknya. Mereka gak ada damai. Pak, aku gak tenang gitu ya. Saya gak bisa tenang dengan hidup saya. Kenapa? Masih banyak yang gak bisa saya lakukan. Firman Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Pak, saya masih banyak tagihan. Bagaimana ini? Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Jadilah tenang. Ketika kita tenang, kita dapat bekerja dengan baik. Amin saudara. Ketika kita hidup kita dengan damai, kita dapat bertindak dengan segala sesuatu yang baik. Seringkali ketika seseorang mengambil keputusan dengan terburu-buru, dengan tidak ada damai, tidak menenangkan dirinya lebih dahulu, seringkali keputusannya itu salah saudara. Wah, tapi dia kan cepat ngambil keputusannya. Bukan masalah cepat atau tidak, tetapi apakah tepat atau tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan, tekanan yang begitu berat, harus mengambil satu keputusan, jangan buru-buru mengambil keputusan yang salah. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, tenang, penuhi dulu dirimu dengan damai sejahtera. Bahkan Alkitab katakan, kalau engkau mau berdoa, tenangkanlah dulu dirimu. Kalau ada masalah, selesaikanlah dulu itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hadirat Tuhan seutuhnya. Lalu bagaimana Pak caranya? Supaya damai sejahtera yang Tuhan sudah beri kepada saya, itu tidak hilang. Damai sejahtera yang Tuhan sudah beri kepada saya, itu tetap ada dalam hidup saya dan tetap tinggal dalam hidup saya. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, dalam Yesaya pasal 48 ayat ke-17 sampai dengan ke-18. Yesaya pasal 48 ayat ke-17 sampai dengan ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun kau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat ke-18. Sekiranya engkau, perhatikan baik-baik, memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan katakan sekali lagi, sekiranya engkau memperhatikan apa saudara? Perintah-perintahku. Alkitab katakan, kalau mau damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikanlah perintah Tuhan dalam hidupmu. Perhatikanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Perhatikanlah apa yang Tuhan pimpin dalam hidupmu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau engkau hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan, percayalah, damai sejahtera yang melampaui batas akal pikiran manusia itu akan tetap ada dalam hidupmu. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya pasti akan tenang. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan dia. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak ada hukum satupun di dunia ini yang dapat menjeratnya. Sebab itu pastikanlah dirimu dan diriku tetap berjalan dalam firman Tuhan. Amin saudara. Tetap berjalan dalam perintah Tuhan.
Seringkali orang gak mau melakukan perintah Tuhan, gak mau melakukan firman Tuhan, hidup sembrono, melanggar aturan Tuhan. Akibatnya apa? Mengalami kerugian yang besar. Melanggar firman Tuhan, menjadi pencuri. Firman Tuhan katakan jangan kau mencuri, jadi pencuri. Firman Tuhan katakan jangan berzina, tetap melakukan perzinahan. Akibatnya apa? Hidupnya tidak tenang, dipenuhi dengan ketakutan. Ketika mencuri, wah nanti kalau ketangkap bagaimana ya? Ketika melakukan perzinahan, waduh nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Apalagi seorang pelayan Tuhan ketika melakukan perzinahan, wah ini kalau ketahuan bagaimana? Mau taruh di mana muka saya? Oleh sebab itu, taati hukum-hukum Tuhan, amin saudara. Hidup sesuai perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan, ya jangan dilakukan. Jangan ditawar-tawar. Oh tapi kan Pak, dalam firman Tuhan itu kan ada toleransi. Siapa bilang? Toleransi yang bagaimana yang dimaksud? Tuhan tidak pernah toleransi dosa dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah mentoleransi ada dosa dalam hidup kita. Karena kekudusan itu mutlak. Dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Memang bukan dari usaha kita. Tetapi Tuhan mau. Kalau hidup kita mau dipenuhi damai sejahtera, hiduplah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering. Mengapa ayat ini menggambarkan sungai yang tidak pernah kering? Karena sungai itu ada oleh karena ada mata air yang memancar dengan besar, yang terus keluar. Akibatnya sungai itu tetap ada. Mata air kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara. Yesus adalah sumber mata air kehidupan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup di dalam Kristus dan Dia terus memancarkan kehidupan dalam hidup kita. Istilah orang sering katakan ada inner beauty gitulah. Ada sesuatu yang baik yang terpancar dalam hidup kita. Hal yang berikutnya dikatakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah tahu, pernah lihat gelombang itu nggak ada di lautan? Gelombang itu akan selalu ada, saudara. Mungkin walaupun kecil. Kenapa gelombang itu selalu ada? Selama bumi masih berputar, maka gelombang laut itu akan terus ada. Artinya apa? Selama kita hidup, maka damai sejahtera itu akan terus menyertai hidup kita. Orang yang hidupnya menyimpang dari firman Tuhan akan kehilangan damai sejahtera. Kecuali orang itu memang tidak mengenal Tuhan. Dia menganggap hal itu biasa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah firman Tuhan katakan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Damai sejahtera begitu penting dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita tetap hidup tenang, hidup damai di dalam Tuhan? Kita harus tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Allah Immanuel, artinya apa? Tuhan beserta kita. Ketika Yesus lahir, dikasih pesan beri nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apakah Daud berkata demikian pada saat dia duduk enak-enak jadi raja? Enggak, saudara. Dia dalam satu kejaran, dalam satu tekanan yang luar biasa, harus melarikan diri. Tetapi dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, amin saudara. Asal Tuhan beserta dengan kita, kita tidak akan takut, amin. Demikian juga ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia katakan kepada Tuhan, kalau bukan Engkau yang memimpin kami sendiri, jangan suruh kami untuk melangkah. Musa tahu betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan kita di zaman ini harusnya bersyukur. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita, amin.
Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri diberikan kepada kita. Seharusnya kita tidak takut dengan keadaan kita. Seharusnya kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita alami hari-hari ini. Amin saudara, haleluya. Tuhan selalu berserta dengan kita. Haleluya. Bahkan ada satu ilustrasi saudara, bahwa satu kali ada seorang yang berjalan ke rumah mencari seorang pendeta gitu. Satu kali dia datangin itu rumah pendetanya. Ketika di halaman rumah dia bertemu dengan seorang bapak-bapak dengan pakaian kotor sedang membersihkan halaman. Dan dia berkata kepada bapak itu, "Pak, saya mau ketemu dengan pendetanya. Ada apa enggak?" gitu kan. Kemudian bapak yang di taman itu akhirnya, "Oh ya, silakan masuk." Dia membawa orang ini, tamu ini untuk masuk ke dalam ruang tamu. Dia katakan duduk sebentar. Kemudian bapak ini masuk, ganti bajunya, dia keluar dan berkata kepada tamu itu, "Saya adalah pendetanya. Ada yang bisa saya bantu?" gitu ya. Kemudian tamu ini kaget gitu ya. Ternyata orang yang dia temui tadi itu adalah pendeta yang sedang dia cari. Saudara, kadangkala kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang berjalan bersama dengan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada sama kita. Karena apa? "Pak, saya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Saya nggak melihat." Banyak orang punya konsep yang salah tentang Tuhan. Banyak orang punya konsep yang salah tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa kalau mereka berdoa, merasakan getaran-getaran, itu baru Tuhan hadir. Kalau mereka berdoa, tiba-tiba terasa dingin, terasa hangat, wah itu artinya Tuhan hadir. Ada lagi yang berkata, "Pak, saya kalau nggak bisa merasakan Tuhan secara langsung, artinya Tuhan nggak ada." Rubah konsep itu saudara. Tuhan tetap ada dalam hidup dan bersama dengan kita. Walaupun kita tidak merasakannya. Amin saudara. Miliki iman seperti ini. Walaupun mungkin kita merasa sendiri, percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Walau mungkin kita merasa, "Pak, saya sedang dalam tekanan. Tuhan, saya sedang dalam pergumulan yang berat. Engkau di mana tuh?" Padahal Tuhan ada bersama dengan dia. Cuma dia tidak merasakan. Pikirannya, konsep yang ada dalam hidupnya membutakan matanya, membutakan perasaannya, sehingga dia tidak dapat merasakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kau, amin? Tuhan selalu bersama dengan kau, amin? Haleluya. Tuhan kita itu baik. Dia katakan, "Aku tidak pernah sekali-sekali membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Walaupun dunia meninggalkan kau, aku Tuhan tetap bersama dengan kau. Dan aku tetap menggendong kau sampai masa putih rambutmu pun aku menggendong kau." Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar satu cerita tentang telapak kaki di tepi pantai. Satu kali ketika orang berjalan bersama Tuhan, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki di tanah di tepi pantai. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba ada badai besar yang menghadang, badai besar yang menerpa. Dan orang ini saat mengalami badai itu, dia melihat ke bawah. Loh, kok telapak kakinya cuma 1, bukan sepasang lagi, cuma 1 orang aja yang berjalan. Kemudian dia terus berjalan, dia bertanya, "Tuhan, kamu di mana? Kenapa engkau tinggalkan aku saat badai menerpa hidupku? Kenapa engkau membiarkan aku saat tekanan sedang mengimpit hidupku?" Buktinya, telapak kaki ini cuma ada sepasang, bukan 2 pasang. Biasanya ada telapak kaki. Kali ini kenapa cuma telapak kaki sepasang aja? Mulai protes sama Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada orang ini, "Telapak kaki yang kau lihat di atas tanah itu adalah telapak kakiku. Dan engkau sedang dalam gendonganku. Dan engkau sedang aku angkat di tengah badai, supaya engkau tidak mengalami
hal yang buruk dalam hidupmu. Saudara, Tuhan itu setia. Pada saat tekanan menghimpit hidup kita, Dia mengangkat kita, Dia menggendong kita. Pada saat pergumulan besar menghimpit hidup kita, di luar dari kekuatan kita, Dia menaungi kita dengan sayapnya. Dia menaungi kita dengan kasih-Nya. Dia melindungi kita dengan cintanya. Tuhan itu baik. Sebab itu percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Bukan Tuhan itu selalu ada, tidak dipengaruhi oleh perasaanmu. Entah kau merasa Tuhan itu ada atau enggak, Dia tetap ada. Amin saudara. Percaya, yakin. Jadi gak perlu takut lagi. Kalau engkau sedang mengalami mungkin pergumulan, aduh masa depanku bagaimana ya? Percayalah Tuhan memegang masa depanmu. Amin. Engkau berpikir, aduh Pak, keuanganku bagaimana ya? Perekonomianku bagaimana ya? Percaya, Tuhan sedang mengatur perekonomianmu. Tuhan sedang mengelola keuanganmu untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau engkau mungkin sedang sakit, aduh sakit gak sembuh-sembuh bagaimana? Percayalah, Tuhan sedang memelihara hidupmu. Mungkin sakitmu tidak langsung diangkat saat itu, tapi bisa jadi melalui sakit yang kau alami, engkau akan menjadi sebuah kesaksian dalam hidupmu dimanapun kau berada. Pak, keluarga saya keadaannya gak baik. Percayakanlah bahwa kalau ada Tuhan dalam keluargamu, maka ada damai sejahtera, ada kedamaian, ada sukacita yang melimpah akan terus terjadi. Amin saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, ya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara percaya, biarlah kita boleh tenang karena Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Amin saudara. Dia yang pelihara hidup kita, gak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan bahwa burung yang tidak menabur itu Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita. Bukankah hidup kita lebih berharga daripada burung? Amin saudara. Hidup kita berharga. Dan percayalah, pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ada sebuah cerita lagi saudara. Satu kali ada seorang bapak-bapak yang sakit saudara. Sakit. Kemudian anaknya memanggil seorang pendeta untuk datang berdoa buat bapaknya, orang tua ini. Ketika dia masuk ke ruangan itu, pendeta itu melihat sebuah kursi kosong yang berada dekat ranjang dari orang yang sakit ini. Kemudian pendeta ini bertanya, buat apa kursi kosong itu selalu ada di situ? Kemudian bapak yang sakit ini dengan pelan-pelan dia menutup pintu dan dia bercerita kepada pendeta ini. Dia katakan, Pak, saya kalau berdoa saya nggak tahu caranya berdoa. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Karena saya nggak bisa.
nggak tahu caranya. Sampai satu kali saya diberi nasihat oleh seorang hamba Tuhan yang lain. Dikatakan bahwa kalau engkau berdoa, kalau engkau belum mau berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasilah sebagaimana engkau berkomunikasi dengan manusia yang lain. Kemudian saya berpikir, dan walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, saya mengambil sebuah kursi ini. Dan saya baru membayangkan dan saya mempercayakan bahwa Tuhan ada dan sedang duduk di kursi itu. Dan saya mulai bercerita setiap keluhan hati saya. Dan saya bercerita kepada Tuhan tentang apa yang saya alami. Dan saya menaikkan syukur saya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang saya percaya sedang ada di tempat ini. Saudara, Bapak ini tidak tahu caranya bagaimana bisa berhubungan dengan Tuhan, karena terlalu banyak di Turki, terlalu banyak cara-cara yang kadang-kala disampaikan harus begini, begitu, begini. Tetapi ketika dia mendapatkan satu hal, ternyata bertemu dengan Tuhan itu sederhana sekali, yaitu kita cukup berbicara dan percaya bahwa dia mendengar. Dia mau mulai praktekkan itu. Sampai singkat cerita, satu kali pendeta ini akhirnya pulang dan Bapak ini meninggal dunia di kamar. Sebelum meninggal dia berpesan kepada anaknya bahwa waktu saya gak lama lagi, dan saya merasakan agak tidak enak gitu ya. Kemudian ketika anaknya pergi beli obat dan kembali melihat ayahnya ini sudah meninggal. Tetapi anehnya, orang tua ini meninggal dengan posisi dia menyandarkan tubuhnya di kursi yang kosong itu, saudara. Saudara, berbicara dengan Tuhan itu tidak susah, amin saudara. Karena dia ada dalam hidup kita. Sebab itu, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Hal yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan Immanuel selalu bersama dengan kita. Yang terakhir adalah percayalah bahwa Tuhan adalah sutradara dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan adalah sutradara dalam hidup kita. Apa itu Pak sutradara? Sutradara adalah orang yang cakap dalam mengatur sebuah alur cerita dalam sebuah film. Mengatur aktor-aktornya, aktrisnya, sehingga apa? Semua film itu dapat berjalan dengan baik. Alur ceritanya dapat baik dan ujung-ujungnya happy ending. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah sutradara dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita, yang mengatur masa depan kita, maka kita akan tenang. Amin saudara. Nggak perlu khawatir. Dalam cerita sebuah film itu ada cerita sedihnya, ada cerita senangnya, ada cerita datarnya. Semua cerita ada, sama seperti hidup kita. Hidup kita kadang Tuhan izinkan masuk dalam lembah, kadang kala Tuhan bawa kita naik ke puncak bukit dan gunung-gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi semuanya itu ujung-ujungnya adalah happy ending. Amin saudara. Ujung-ujungnya adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu tidak usah takut, percaya Tuhan mengatur hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan yang mengatur, kita nggak perlu lagi cari pertolongan dengan orang-orang dunia, dengan cara dunia. Cari pertolongan ke dukun, cari pertolongan ke orang pintar, padahal orangnya nggak pintar-pintar. Cari pertolongan kemana? Berharap pada keluarga. Wah tolong. Begitu keluarganya nggak bisa tolong, wah kurang ajar lu, gak mau tolong gua. Cari pertolongan kepada Tuhan dan percaya masa depan kita di tangan Tuhan. Kalau hari ini kita berada di lembah, sedang berada dalam lembah kekelaman, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, percayalah, tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa sampai doamu dijawab. Karena Dia yang atur segala jalan-jalan dalam hidupmu. Haleluya saudara, amin. Jalan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita,
bahkan memberi kelimpahan dalam hidup kita. Saya mengundang pemain musik, semua pelayan Tuhan bisa naik. Percayalah, hidupmu dan hidupku sedang berada di tangan Tuhan, sedang berada di tangan yang tepat. Gak perlu khawatir. Engkau yang mungkin, Pak, saya gak ada kerjaan hari-hari ini, saya butuh pekerjaan. Berdoa, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan tetap berusaha. Haleluya. Ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan tetap berusaha. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tutup matamu, angkat tanganmu di hadapanmu, katakan, hatiku tenang berada dekatmu, ya Tuhan. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Dia yang memelihara kita semua, pelihara hidupku. Pertolonganmu, ya Tuhan. Amin. Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku, ya Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Kami percaya Kau Tuhan. Oh Jesus. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar yang singer saja yang nyanyikan lagu ini. begitu ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini Di saat Tuhan sedang mau berbicara dengan hidupmu. Tuhan sedang mau memulihkan keadaanmu. di situ Tuhan mau memulihkan masa depanmu. Tuhan mau memulihkan perekonomianmu. Tuhan mau memulihkan keluargamu. Tuhan mau memulihkan studimu. Percayalah, Tuhan mau memulihkan juga kesehatanmu. Sebab Dia Allah yang sanggup mengerjakan hal yang ajaib. Dia Allah yang sanggup mengerjakan dengan cara yang tidak kelihatan. Walaupun mungkin kau gak merasakan Tuhan sedang bekerja, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Dan sebab itu, biarlah tangan-tangannya terangkat. Bapa di surga mau berdoa setiap tangan-tangannya terangkat saat ini ya Tuhan. Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau izinkan setiap umat-Mu ini merasakan kehadiran-Mu secara nyata, sehingga hati mereka boleh dipuaskan, sehingga hati mereka boleh diteguhkan. Buka mata, buka setiap hati, hingga setiap mata dapat melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu sedang bekerja, hingga ada damai sejahtera, hingga ada ketenangan dalam setiap umat-Mu ini Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Sebab dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kami. Kami mau tenang di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi aku percaya bahwa tangan Tuhan terus bekerja. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, tetaplah bekerja Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami di tempat ini maupun yang ada di rumah, baik yang online maupun offline, semuanya mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Gitu ajaib Kau telah memikat. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pada siang hari ini, amin. Asal mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan datang kepada kita. Setuju, katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan pengumuman bahwa setiap hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kesempatan dan kerinduan datang ke tempat ini, mari datang untuk
Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi jika Bapak Ibu ada kerinduan tapi tidak ada kesempatan datang ke tempat ini, saudara bisa menghadirinya melalui live streaming kita di Facebook GBI Hotel. Jadi Bapak Ibu bisa hadir di sana, di rumah Bapak Ibu masing-masing tetap merasakan hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Yang ada di tempat ini, onsite tempat ini? Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Tidak ada ya. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Amin. Saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan, maka berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama bersyafaat pada siang hari ini. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Suryanata yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua siang hari ini. Tuhan, Kau berkati hidupnya Tuhan. Berkati pelayanannya secara dahsyat dan luar biasa. Tanda-tanda heran dan penyataan Tuhan. Bahkan marifat, bahkan juga Tuhan pernyataan kebenaran firman-Mu. Pewahyuan baru Engkau nyatakan Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dimanapun Tuhan pakai pelayannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keluarga besarnya berikan kesejahteraan. Jadikan saksi. Jadikan hidupnya Tuhan menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Bahkan menjadi kesaksian yang baik bagi seluruh keluarganya. Seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan dimanapun berada. Bahkan keluarganya juga diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, segala rencananya ke depan Tuhan sertai. Tuhan dahului semuanya, yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan usahanya juga Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami percaya mata-Mu terus tertuju kepada bangsa ini. Bahkan tangan-Mu terus menopang bangsa ini. Bahkan tangan-Mu terus memberkati bangsa ini Tuhan. Kami tolak segala hal-hal yang tidak baik. Kami tolak perpecahan. Kami tolak kemiskinan. Kami tolak kematian, kesakitan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah bangsa ini. Shalom itu ada di tengah-tengah bangsa ini. Kerukunan itu ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan di bangsa ini Tuhan, suatu saat nanti kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah keamanan Engkau terus limpahkan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Di tempat-tempat yang berkonflik Tuhan, di Papua Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kedamaian di sana Tuhan. Biarlah orang-orang jahat, orang-orang yang berusaha untuk memperkeruh suasana, kami patahkan segala siasatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bangsa ini tetap utuh Tuhan, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, kementerian, DPR, MPR, Kapolri, Panglima TNI, gubernur, wali kota Tuhan, camat, bahkan sampai tingkat ke RT Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa ini. Biarlah Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kesehatan, melalui kesehatan fisik dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kemajuan bangsa ini. Di tengah-tengah bangsa ini yang sedang mengalami COVID-19 Tuhan, kami percaya bangsa ini akan melewatinya Tuhan. Bangsa ini akan tetap berdiri tegak untuk melewati semuanya ini. Kami tolak segala kematian dari COVID ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, tapi kesembuhan yang massal terjadi bagi bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia ini, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semuanya di dalam genggaman tangan Tuhan, semuanya dalam perkenanan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Biarlah terjadi kehendak-Mu Tuhan, kerajaan-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta 4 wakilnya. Gembala rayon kami, Bapak Andi Markus, beserta wakil-wakilnya. Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Nathaniel Abraham Tuhan, beserta wakilnya Bapak Surya Nata dan Bapak Paulus Tuhan. Tuhan, Kau sudah pilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa, pemimpin-pemimpin gereja yang sudah Engkau tetapkan bagi gereja-Mu di GB ini Tuhan. Kami percaya tidak ada suatu yang kebetulan bagi hamba-hamba-Mu ini. Engkau pakai secara dahsyat dan luar biasa setiap pelayanannya. Engkau nyatakan sebagai pemimpin-pemimpin yang mempunyai otoritas yang luar biasa Tuhan, sehingga pelayanan ini dibawa ke dalam satu visi yang Tuhan kehendaki, yaitu 1000 jiwa akan ditetapkan bagi gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan bangkit pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa, yang menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Mari Tuhan, kami minta kepadamu pembelaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, gereja-gereja-Mu menghadapi sesuatu yang tidak mudah Tuhan bagi bangsa ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Apapun yang terjadi bagi gereja-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan tetap Yesus Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyatakan rencana-Mu bagi bangsa ini, bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau perkuat gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Engkau memperlengkapi gereja-Mu di akhir zaman ini. Karena kami percaya penuaian jiwa yang berjuta-juta akan dikerjakan bagi bangsa ini Tuhan, akan dilaksanakan bagi bangsa ini. Oleh sebab itu Engkau persiapkan gereja-Mu, juga gereja kami Tuhan, GBI 18 Samarinda. Kami percaya kami akan menuai bersama-sama dengan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan, GBI 18 Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkat dan rahmat dan damai sejahtera itu ada bagi kami, karena Engkau Tuhan kami yang melimpahkannya bagi kami. Sekolah anak-anak kami diberkati Tuhan, kuliah kami diberkati Tuhan, rencana masa depan kami adalah tangan Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun yang tangan kami kerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami akan menuai di akhir zaman ini Tuhan, bukan hanya menuai jiwa-jiwa, tapi kami juga menuai secara jasmani, karena kami adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami berdoa Tuhan juga buat kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan, berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan agar dalam pelayanan kami Tuhan, kami selalu tampil prima Tuhan, memuliakan nama-Mu, melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan Engkau tetapkan, Engkau utus kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami mengucap syukur. Kami berdoa juga pelayanan cabang dari gereja ini Tuhan, yang ada di Nyelong dan ada di Mamasa sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya dalam perkenanan Tuhan, semuanya dalam pimpinan Tuhan, semuanya dalam kehendak Tuhan. Pelayanan ini akan semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa syafaat kami siang hari ini Tuhan. Dan siang hari ini kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
syakarabala. Kirabata syakarabala. Roh sakit penyakit yang menguasai dunia ini kami taklukkan di dalam nama Yesus. Dipercaya di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Mata kami hanya kepada Yesus saja. Di dalam Yesus ada pembebasan tawanan-tawanan yang terikat terlepas. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini, terjadi atas bangsa kami, terjadi atas seluruh dunia, dan setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kami akan sampai di rumah kami tidak kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.